Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini di dalam GKI Menyapa saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada perbedaan antara kata berjaga-jaga dan kata berjaga. Perbedaan itu mungkin tipis dan sering diabaikan. Tetapi agaknya kata berjaga-jaga lebih cocok untuk diartikan sebagai bersiap-siap. Sedangkan kata berjaga berarti tidak tidur. Dalam hal menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, kata berjaga-jaga yang dipakai dalam ayat yang tadi kita baca adalah kata pilihan Tuhan Yesus. Bukan berjaga, tetapi berjaga-jagalah. Dalam Matius 25 ayat 1-13, Yesus memberi perumpamaan tentang 10 gadis yang di tengah malam menunggu kedatangan mempelai pria untuk menghadiri perjamuan kawin. Dari 10 gadis itu, 5 diantaranya adalah dikatakan bijaksana karena mereka membawa pelita lengkap dengan minyaknya yang disimpan dalam buli-buli. Tetapi 5 gadis lainnya adalah dikatakan gadis bodoh karena mereka hanya membawa pelita tanpa minyak. Apa yang mereka lakukan selagi menunggu kedatangan mempelai pria? Mereka semuanya tidur karena memang hari sudah malam. Mereka tidak perlu berjaga. Walaupun begitu, gadis-gadis yang bijaksana sudah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan mempelai pria dan karena itu bisa masuk ke dalam ruang perjamuan. Kedatangan Kristus untuk kedua kalinya adalah seperti yang digambarkan sebagai kedatangan mempelai pria. Banyak orang Kristen yang menantikan hal itu dengan semangat yang luar biasa karena takut tertinggal. Seringkali mereka adalah orang-orang yang lupa diri dan karena itu mereka selalu berjaga dan bukannya berjaga-jaga. Mereka sering menganalisa segala kejadian dan berusaha menentukan kapan Yesus akan datang. Sebagian malahan ada yang meninggalkan kegiatan sehari-harinya untuk bisa menunggu kedatangan Yesus sepanjang hari. Bahkan kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita juga sering mereka tafsirkan secara harfiah seperti apa yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Memang dalam Matius 24, Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi setelah ia kembali ke surga. Tetapi kebanyakan penafsir Alkitab menulis bahwa apa yang diucapkan Yesus di Bukit Zaitun itu bukanlah tanda-tanda akhir zaman, tetapi apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Ini bukan berarti bahwa hal-hal yang menakutkan itu tidak bisa mengawali kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Tetapi itu tidak harus demikian, karena tidak ada seorang pun yang bisa menerka kapan Yesus akan datang lagi. Apa yang jelas bagi kita adalah bahwa Yesus akan datang pada suatu saat yang tidak kita duga. Dan itu mungkin saja terjadi pada saat kita masih hidup di dunia ini. Karena penekanan pada hal-hal yang menakutkan seperti yang tertulis dalam Matius 24 tadi, sebagian orang Kristen menjadi gelisah dan bingung, bahkan meninggalkan kewajiban untuk yang seharusnya terus mengabarkan Injil keselamatan bagi banyak orang. Mereka fokus tidak berhenti berusaha mempelajari keadaan dunia untuk menerka-nerka saat kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi itu bukanlah barang baru, saudara.
kepada umat Kristen pada zamannya. Rasul Paulus pun pernah menuliskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita sekarang ini, kita tidak perlu berjaga untuk menantikan kedatangan Kristus dengan cara menganalisa terus berbagai kabar buruk di dunia ini. Tapi sebaliknya, karena kita sadar bahwa Yesus bisa datang kapanpun juga, maka kita harus berjaga-jaga, dalam arti di sini bersiap-siap dengan makin giat mempelajari dan mempraktekkan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita juga harus tetap memberitakan Injil keselamatan, kabar baik kepada makin banyak orang selagi kesempatan itu masih ada. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Amin.